Adapun tema kajian kita pada malam hari ini dengan tema ayah ibu aku ingin meraih surga. Apa dulu Pak? Ayah ibu aku ingin meraih surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia biasa yang Allah lahirkan lewat bunda kita. Kita tidak seperti Nabi Adam. Nabi Adam luar biasa, tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Kita manusia biasa, tidak seperti Nabi Isa alaihissalam yang luar biasa, punya ibu, tak punya ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayah dan bunda kita adalah sarana kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mertua kita, sama kedudukannya dengan ayah dan bunda kita. Terkadang kita bedakan, padahal sama, karena tidak batal wudhu kita apabila kita bersentuhan dengan ayah ibu mertua kita. Saking dekatnya kita sama mertua. Terkadang ada seorang suami menjauhkan istrinya dari ayah dan bundanya. Terkadang istri menjauhkan suaminya dari ayah dan ibu mertuanya. Pasangan yang baik, pasangan yang mantap, pasangan yang soleh, pasangan yang bagus adalah suami istri yang mendekatkan ayah dan ibu mertuanya dengan dirinya. Begitu juga sebaliknya, istri yang menyuruh suaminya berbakti kepada ayah dan bundanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di dunia ini adanya peranan ayah dan bunda kita. Kalau tidak ada perantaraan ayah dan bunda kita, tentulah bapak ibu tidak ada di dunia ini. Betul enggak? Iya enggak? Iya kan? Saudara punya ayah, punya amak. Walaupun ayah dan amak kita tuh, ayah dan bunda kita itu telah meninggal dunia, tapi jangan kita merasa khawatir dan merasa malah ketika ayah dan bunda kita saat ini tak ada, namun masih kita bisa meraih surga walaupun mereka telah tiada. Apalagi orang tua kita masih hidup, emak kita masih hidup, mertua kita masih hidup, serumah dengan kita. Jangan biarkan surga lewat begitu saja. Surga ada di rumah bapak dan di rumah ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita kaum muslimin, kaum muslimat. Apa kata Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-8? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan dan kami perintahkan kepada manusia biwalidayhi husna, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Betapa banyak orang berilmu tidak jaminan dia berbakti sama ayah dan bundanya.
Betapa banyak orang kaya tidak jaminan dia berbakti sama ayah dan bundanya. Tega memasukkan orang tuanya ke panti jompo. Malu melihat orang tuanya udah keriputan. Malu melihat orang tuanya dah pikun. Malu melihat orang tuanya nenau. Antu nenau ya Pak? Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita masih kecil dulu, masih anak-anak, uang tua awak susah, malu mereka memasukkan anaknya ke panti. Padahal patut untuk di panti asuhan. Namun ayah dan bunda kita apa katanya? Makan kami, makan ti kolen. Iya ndak? Babaju kami, babaju kolen. Tapi ketika anaknya sudah menjabat, sudah punya duit, sudah punya kedudukan, ilmunya banyak, memasukkan orang tuanya ke panti jompo. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Saya pernah ke suatu panti ya, mau menjadi warim di situ. Ketika kuliah dulu, wah ambo sangko yang masuk panti kok uang bayi empat. Ternyata yang di panti itu uang kayu nah. Wong sangko uang yang masuk panti jompo tadi uang membayi piti untuk uang susah-susah uang tutu di panti itu. Tapi menjenguk oma, menjenguk ayah. Nggak bisa kami mengurus loh, bini dan bakojo, laki dan bakojo. Apa salahnya datangkan perawat ke rumah? Ngapu puluh di mosong kapan? Kapan tijong jompo. Uang tua awak dulu ketek-ketek awak malu memasukkan anak ke panti. Padahal biasa bisanya patut inya mosong anak ke panti selamat sekolah. Tapi biarlah susah duit kami bolo kolen. Ha ya nak? Makan maco kami makan maco tu wang. Baju kami baju kolen. Tapi ketika anaknya sudah berduit, malu dengan anak, orang tuanya keriput, ya tak? Malu ini malu itu, ya tak? Akhirnya mereka memasukkan orang tuanya ke panti jompo. Sedih nak orang tuanya Pak? Mereka tak perlu duit, mereka perlu dekat dengan anaknya. Coba kalau kita nanti dah tua, ya tak? Kita jauhkan anak kita, dijauhkan dari kita oleh istrinya. Menantu awak, jauh anak awak dari awak. Kenapa perasaan awak? Terkadang orang durhaka karena takut kepada istrinya. Terkadang anaknya durhaka karena takut kepada suaminya. Suami bisa dicari tak? Bu, kalau orang tua bisa dicari, tak ada. Istri bisa dicari, orang tua bisa, tidak ada. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, surga berada di rumah kita. Ya, surga, orang tua, mertua kita adalah surga kita. Untuk menggapai surganya akhirat. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, pernah datang seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata seorang sahabat tersebut? Ayyul amali ahabbu ila Allah. Amalan apa yang paling Allah cintai di antara amalan yang ada? Qala, Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salatlah kamu di awal waktu. Kuntu, sahabat tadi bertanya lagi,
Summa ayyu ya Rasul, kemudian apa lagi ya Rasul? Birrul walidain, berbaktilah kamu kepada ayah bundamu. Summa ayyu ya Rasul, kemudian apa lagi? Summal jihad fi sabilillah, kemudian engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sejajarkan orang yang berbakti kepada ayah dan bundanya sama dengan orang yang rajin salat di awal waktu, sama kedudukannya orang yang pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkanlah, kita mungkin tak bisa berjihad seperti Khalid bin Walid, ya enggak, terbunuh. Kita mungkin tak bisa sholat tepat waktu selalu, tidak. Mungkin kita berbakti sama ayah dan bunda kita. Buya, ayah kami lah meninggal buya, anak kami lah meninggal buya. Pernah sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata sahabat tersebut kepada Nabi? Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma. Ya Rasulullah, adakah kewajiban kami berbakti kepada orang tua kami yang telah meninggal dunia? Adakah, masih adakah kewajiban kami berbakti kepada ayah dan bunda kami yang telah meninggal dunia? Apa jawaban Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu? Qala na'am, masih ada. Laila, apa kata Nabi? Qisalun arba, ada 4 kewajibanmu kepada ayah dan bundamu yang telah meninggal dunia. Yang pertama, ad-du'a lahuma, engkau mendoakan keduanya. Orang tua awak, ayah ma awak dulu, ulunnya dapat ayah awak dapat doa, ya Allah berikan pasangan laki yang elok. Yang ma awak apa ni? Ya Allah berikan laki yang elok. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, baik kami pasangan yang elok. Lah dapat pasangan bonti ya mawak mendoang awak ndak. Ya Allah, baik kami anak. Ya ndak? Berdoa aja. Lah dapat periksa ke bidan, mengandung rezeki. Bonti ya mawak mendoang awak pak bu. Ndak. Ya Allah, selamatlah anak dia yang kau lahir. Nyaya awak, nyi bini, nyama awak, ya Allah, lancarkanlah persaingan. Ketika kita lahir, ayah awak, mendok awak, akikahnya awak ini tidak. Kalau tidak akikah, nak sempat mengakikah, nak ada rezeki, mau undang saja mau jamu ke rumah. Mondok ngawak itu tidak mengikit namo pitina namu banyak nak bisa kekang ngikit namo bundang orang tetangga doa ngawak tidak doa. Lah masuk SD SMP SMA, ya Allah codoklah anak kami sekolah, banti mereka pada orang tua awak pak tidak banti mana orang tua awak lah. Tu awak itu awak, ya Allah dapatlah kojo dia anak dia. Lah dapat kojo dia anak, bonti ayam orang awak. Ndak aku ni dapatlah jodoh dia anak dia. Bantinya bu, mana angka awak? Ndak, apa ni? Lah dapat jodoh dia anak, dapat lo kami menengok cucu.
Ya enggak, sampai ke cucu pun didoakan, cucu awak, anak awak. Ya enggak, bonti mereka berdoa bapak ibu tidak. Mereka terus mendoakan, ya Allah, dapatlah kami kesempatan menengok cucu kami, boleh. Sampai ke cucu-cucu karena anak awak didoa awak cuman lewat contoh mereka mendoakannya. Nabi apa tadinya? Ada sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masih adakah kewajibanku berbakti kepada orang tuaku yang telah meninggal dunia? Apa jawaban Nabi? Na'am khisalu arba'. Ada 4 perkara. Yang pertama, ad-du'a'u lahuma. Doakan kedua orang tuamu. Enak, doakan. Mereka sudah terbujur kaku di alam barzakh. Dulu masih hidup awak mungkin jarang ngimpi tiliknya. Kini kirimlah doa. Kirimlah doa. Mungkin dulu awak jarang mengin sesuatu yang berharga. Sekarang berharga bagi mereka adalah doa kita semua. Ini adalah kan ayah. Untuk mayi kojonya. Mayi untuk apa? Di kota atau di hutan? Di hutan datuk lalu dah peninyo ngegek, tapi hilang gegek gara-gara dek mencari piti. Iya dia untuk onan. Kadang-kadang semokel tu semokelnya untuk semokel barter. Dulu kena zaman dulu ada becik becukai deh, langsung barter ke Singapura, Malaysia, Thailand. Ya dah nyawa dak pakai dak. Bukan kapal godang tu pakai pompong, pakai ya apa nama pak sampannya semua godang ombak di daki ya nyawu pai tengok masang tower gini ya tinggi ya kok jatuh ke bawah. Innalillah, sudah tujuh awak awak mengorbankan nyawanya untuk awak. 9 bulan mengandung, susah kau sonang bu? Susah. Tak sonang, enak. Kombo lagi. Kadang-kadang relanya mati, biarlah anaknya selamat. Ingat ya, betapa banyak amat meninggal dunia karena menyelamatkan anaknya. Anaknya hidup, emaknya meninggal. Kadang-kadang kau bupai sekali. Enak, ayah ponyong anak dia ini kan meninggal ya Allah atau bini dia ini. Kalau anak banyak anak dia ini, adiknya bini itu ini. Kalau ayah, kalau pun ya, ajaklah kau bupai anak uzubillah, tapi tak suruh ayah macam tu kan. Ayah mengorbankan nyawanya memanjat. Kadang mai enak. Nah, kalaupun jadi pegawai pun di pelosok di tang uang ni. Kalau pegawai bono ya awak kan di pelosok di tang kena. Bukan di kota. Apa ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jasa orang tua kita tak terbalas oleh kita. Apa ni Nabi? La yajzi waladun walidah illa ayyajida mamlukan fayastariyahu fayaqtiqahu. Hadis riwayat Muslim. Jasa ayah dan bunda kita tak terbalaskan oleh kita. Terkadang mereka bapak-bapak ibu-ibu tak lambat solat dek mencari piti. Kini wa doakan mereka, ya Allah ampunkan dosa ayah bunda kami. Mungkin gara-gara kami dulu waktu ketek, ya Allah lambat mereka solat. Kadang-kadang mereka tak solat. Lewat contoh doanya pak. Apa Nabi yang kedua? Bagaimana kami berbakti kepada orang tua kami ya Rasulullah? Yang kedua kata Nabi, wal istighfar lahuma. Engkau minta ampun untuk keduanya.
Ya Allah, ampunkan mereka ya Allah, gara-gara kami mungkin mereka ya Allah tambuk punya uang. Ya Allah, gara-gara kami ya Allah mungkin mereka berhutang. Nah, tentulah Pak. Oke, ini tentu sama ya Pak. Kan tentulah kan? Doakan, ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku ya Allah. Ya Allah, ampunkan aku, ya Allah, ampunkan kedua orang tuaku ya Allah. Mungkin karena aku dulu ya Allah mereka menggadaikan sesuatu yang bukan harta mereka gadaikan. Tak dia punya uang, tak makan punya uang, tak minum punya uang, tak tentu dah Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jasa orang tua tak terbalas oleh kita. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah ada sahabat Nabi mendatangi Rasulullah, sahabat kecil. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda mendatangi Nabi. Yasta'zinu, dia minta izin fil jihad, untuk pergi berjihad bersama Rasulullah. Faqala Nabi, lalu Nabi berkata kepadanya, ahayyu walidak, apakah orang tuamu masih hidup? Apa jawaban laki-laki itu? Qala na'am, orang tuaku masih hidup ya Rasul. Apa jawaban Nabi? Papihima fajahid, melalui kedua orang tuamu itulah jihadmu. Orang yang berbakti kepada orang tua sama kedudukannya dengan orang berjihad. Orang yang berjihad meniti jembatan sirat kalbarki, bagaikan kilat. Kalau orang berkurban kalqaili, bagaikan berkuda. Ampuni Nabi, istafrihu duhayakum fa innaha matayakum ala sirati. Perbagus hewan kurban kalian, maka sesungguhnya hewan kurban kalian itu menjadi tunggangan kalian meniti jembatan sirat. Tapi kalau berjihad kalbarki, meniti sirat bagaikan kilat. Copet atau landai? Copet. Kalau Nabi dan Rasul kedipan mata. Kenapa kedipan mata? Copet udah kilat hanya kedipan mata. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kita mungkin terlambat sholat karena kita. Kadang-kadang nak sumayang dengan CPT deh. Kadang-kadang tambuk punya uang. Kadang-kadang berhutang atau turawar. Ya enggak? Akhirnya awak istighfar, minta ampun kepada Allah untuk orang tua kita. Yang ketiga, wa infazu ahdihima, tunaikan niat-niat utang piutang, nazar dia, janji dia, tunaikan. Kalau mazaki kalian isuk di yo cailah kendaraan anak kasarogo, kurbankan mereka. Pak, kurbankan mereka. Tidak ada puasa ya kami rubuya, bulio berkurban untuk uang meninggal, bulio. Yang berkurban uang duit untuk uang yang meninggal. Kalau meninggal nak berkurban oleh lain panitia, ya Pak. Kalau almarhumah datang ke panitia dan berkurbannya, Pak Oji itu lain. Tapi kalau anaknya berkurban boleh, ya dah. Apa lagi haroko ditinggal kawai, rumah petak second pintu, apa lah? Sawit, kebun gotang, ladang. Nado tinggal kami roto daya kami, awak ko haroto ayam awak dia. Tak tinggal roto ya kami, dia tinggal ini. Awak ko roto ayam awak. Ketika Pak bosu yang kau lamu di pasau, tak lamu nak bosu. Apunya, apa kabar encok ni kawan ya? Lah bapak anak ni. Bapak kau bawa tonjong lain.
Bapak itu segandang anak itu kan, tapi lah bapak anak. Tapi kalau lo 55 lah bapak cucunya. Ndak itu udah kamu maaf konyolnya. Berarti anak adalah harta awak kok adalah harta benda ayah oma awak. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah celakanya kata Nabi, orang yang celaka. Siapa yang celaka? Rahima anfu, rahima anfu, rahima anfu. Celaka seseorang, celaka seseorang, celaka seseorang. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man, siapa yang celaka? Apa jawaban Nabi? Man adraka walidayhi indal kibar au ahaduhuma pada qalanna. Orang yang berjumpa dengan ayah bundanya, bosu yang maaf, bosu yang ayah, indal kibar, ketika orang tuanya sudah lansia, au ahaduhuma, atau salah satu keduanya berjumpa, mungkin sama ayah, mungkin sama mak, pada qalanna, dia masuk neraka. Ado ya masih hidup, ado mani masih hidup, namun you masuk neraka, berarti dia tidak memanfaatkan ibu dan ayahnya yang masih hidup untuk sarana ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah kami nak tahu le buya, mak kami nak tahu le buya, ibu matu mintun lain ikon dak datang mintu ke rumah punya ke anak odi lah datang nyak lampirnya. Kalau mintunya nyak lampir, abangnya anak lampir. Aduh ya, anak laki-laki tidak ada hijab kepada orang tuanya. Ndak ada batil, tak bisa bini no gam ikon lah. Tapi ke bini singo, bini laki kucing, mana singo, ani, aduh bini nak ni, bibiti ke rumah ni, aduh bini ni, ada si korup pak,